A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Maghridah Hanum. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai ketentuan bahan dalam proses produk halal dan dokumen pendukung bahan. Yang pertama yaitu pengetahuan bahan. Pengetahuan bahan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan tidak kritis atau positifless, kemudian bahan kritis, dan bahan haram. Sumber bahan non-kritis atau positifless. Ketentuan bahan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 62. Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, di mana ketentuan tersebut tidak diperlukan bagi bahan yang pertama yaitu berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Yang kedua yaitu dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan. Yang ketiga tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019. Daftar produk dan bahan yang digunakan harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali bagi bahan yang berasal dari bahan alam tanpa melalui proses pengolahan, dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan. Kemudian pengertian dari sumber bahan non-kritis atau positifless, di mana Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang daftar bahan tidak kritis halal positive list of material. Halal positive list of material terdiri dari bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan yang tidak kritis non-critical material dari aspek kehalalan yang umumnya digunakan pada industri pengolahan. Daftar bahan ini dibuat berdasarkan kajian LIPIPOM MUI merujuk pada literatur, kelimpahan di alam, dan pertimbangan skala komersial penyiapannya. Di dalam halal positive list of material ini terdapat keterangan mengenai bahan yang dilarang digunakan untuk pangan atau kosmetik menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, Perka BPOM nomor 7 2018 dan Perka BPOM nomor 18 2015. Paradigma dari produk yang pertama yaitu layak untuk dikonsumsi manusia, yang kedua aman untuk dikonsumsi manusia, 3 halal untuk dikonsumsi manusia, dan yang keempat yaitu memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen. Keamanan dan kehalalan produk pangan menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi jika yang pertama yaitu mengandung babi atau hal yang diharamkan serta diproses dengan cara-cara yang tidak halal dan tercemar dari bahan-bahan yang tidak halal. Yang kedua yaitu selain itu keamanan bahan terhindar dari pencemaran berikut. Yang pertama yaitu tercemar bahan biologis, misalnya karena mikroba, misalnya bakteri, jamur, virus, dan lain-lain, akibat rendahnya kondisi higienis sanitasi produksi pangan. Yang kedua yaitu karena binatang, tikus, kecoa, lalat, dan lain-lain. Akibatnya yaitu proses produksi yang tidak sesuai standar kesehatan pangan. Yang kedua yaitu tercemar bahaya fisik, di mana benda asing seperti rambut, kuku, perhiasan, serangga mati, batu atau kerikil, potongan kayu, pecahan kaca, dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam makanan jika proses pengolahan pangan dan penjualannya kurang memperhatikan aspek keamanan pangan. Yang ketiga yaitu tercemar bahan kimia. Yang ketiga yaitu tercemar bahaya kimia. Kemudian identifikasi titik kritis. Yang dimaksud dengan titik kritis utama adalah tempat yang paling sering muncul sebagai penyebab masuknya bahan haram atau najis ke dalam produk. Di antaranya yaitu yang pertama bahan baku dan bahan tambangan harus halal. Bahan penolong tidak berasal dari babi, anjing, dan bagian tubuh manusia. Yang kedua yaitu proses produksi. Proses tidak tercemar oleh bahan najis. Bila tercemar bahan najis selain mukholada
maka harus ada pencucian secara syar'i. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan, kesucian alat dan sarana prasarana. Yang keempat pengangkutan, kesucian alat dan sarana prasarana. Ketentuan bahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 sampai 20. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas yang pertama bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Kemudian bahan yang dimaksud berasal dari yang pertama yaitu bahan baku yang berasal dari hewan, bahan baku yang berasal dari tumbuhan, bahan baku yang berasal dari mikroba, dan bahan baku yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, dan proses rekayasa genetika. Jadi di sini bahan di dalam pembuatan produk berdasarkan dari jenis bahannya itu ada 4. Yang pertama yaitu jenis bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Kemudian sumber bahan itu dibedakan menjadi 5, yaitu hewan, tumbuhan, sintetik kimia, mineral, mikroba, dan manusia. Ketentuan bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas yang pertama bahan baku, di mana bahan baku ini adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk di mana bahan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi atau merupakan bahan bagian terbesar dari bentuk barang. Yang kedua yaitu bahan olahan, di mana bahan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu. Yang ketiga yaitu bahan tambahan, adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, citra rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan serta dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Daftar bahan tambahan yang memenuhi persyaratan kesehatan terdapat di Perka BP POM bahan tambahan. Kemudian bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi tetapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi saja. Bahan penolong juga diartikan sebagai bahan tidak termasuk peralatan yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan. Daftar bahan penolong yang memenuhi persyaratan kesehatan terdapat di Perka BP POM bahan penolong. Ketentuan bahan yang digunakan dalam proses produk halal berasal dari hewan. Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat meliputi bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Kemudian tumbuhan, bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Yang ketiga yaitu bahan tambahan mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Kemudian sintetik kimia dan mineral, bahan yang merupakan senyawa kimia murni atau mineral pada dasarnya halal, kecuali dalam proses produksinya menggunakan bahan yang haram. Kemudian ketentuan bahan yang diharamkan sesuai fatwa MUI. Yang pertama yaitu babi, anjing, dan turunannya. Yang kedua yaitu hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga yaitu bangkai kecuali ikan dan belalang. Keempat, hewan darat bertaring panjang atau memiliki gading yang digunakan untuk membunuh mangsa atau bertahan diri seperti beruang, gajah, monyet, sejenisnya, serigala, singa, harimau, macan kumbang, kucing, tupai, musang, buaya, dan aligator. Burung buas dengan cakar tajam seperti elang, burung bangkai gagak, dan burung hantu. Hewan hama dan hewan berbisa seperti kelabang, kalajengking, ular, tawon, tikus, dan hewan sejenisnya. Hewan menjijikkan seperti kadal, siput, serangga, larva, serta hewan sejenisnya.
Kemudian hewan yang termasuk burung dan serangga yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hudhud, semut, dan lebah madu. Ketentuan bahan yang diharamkan sesuai fatwa MUI. Yang pertama yaitu kelanjutannya yaitu hewan yang mati lemas, hewan yang tercekik, hewan yang terpukul, hewan yang terkena timpa, kemudian hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang dipukul secara keras, hewan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih sesuai syariat Islam. Kemudian hewan ternak yang sengaja terus-menerus diberi makan dengan bahan berbahaya atau pakan najis. Kemudian semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya terhadap kesehatan. Semua jenis hewan amfibi, tumbuhan dan turunannya yang berbahaya dan mengandung racun, semua jenis darah dan produk turunannya, serta semua cairan dan benda yang dikeluarkan dari tubuh manusia atau hewan seperti urin, plasenta, kotoran, muntah, nanas, sperma, dan sel telur. Madu, bipolin, royal jelly yang berasal dari sari tumbuhan yang beracun dan berbahaya. Bahan yang berasal dari industri komer atau mengandung komer, mikroorganisme yang diproduksi menggunakan kultur media yang berasal dari bahan tidak halal. Kemudian semua bahan dalam produk halal yang tidak sesuai dengan syariat Islam termasuk proses pembuatan dan pengemasannya. Bahan dari tubuh manusia, penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Penggunaan kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya juga haram. Di sini diidentifikasi titik kritis bahan hewani. Yang pertama yaitu jika bahan itu berasal dari hewani, kita teliti. Yang pertama, kita telusuri jika itu berasal dari susu, telur, dan ikan, dilihat apakah ada pengolahan atau tidak. Jika tidak ada pengolahan, maka non titik kritis. Tetapi jika ada pengolahan, maka disebut dengan titik kritis. Jika bahannya itu berasal dari daging atau hasil samping, misalnya lemak, tulang, kulit, dan lain-lain, dilihat lagi apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal. Jika berasal dari hewan halal atau za, maka hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal. Jika jawabannya ya, maka dilihat lagi apakah ada pengolahan lanjutan. Jika tidak, maka merupakan non titik kritis. Jika daging atau hasil samping berasal dari hewan halal, maka jika jawabannya tidak, maka jawabannya haram. Kemudian diteliti lagi, jika iya, maka hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal. Dilihat jika tidak memiliki sertifikat, maka tidak boleh digunakan. Jika memiliki sertifikat halal, maka ditindaklanjuti apakah ada pengolahan lanjutan. Jika tidak ada pengolahan lanjutan, maka jawabannya za, merupakan titik kritis. Kemudian identifikasi titik kritis bahan nabati. Jika bahan nabati tersebut mengadakan pengolahan, terdapat pengolahan, maka jawabannya za atau tidak. Jika za, merupakan kultivasi mikrobial. Jika tidak, merupakan non titik kritis. Jika kultivasi mikrobial, jika za, apakah di situ terdapat fermentasi komer? Jika tidak, maka titik kritis. Jika za, merupakan haram. Kemudian kultivasi mikrobial, jika tidak, apakah menggunakan bahan tambahan atau penolong? Jika ya, titik kritis, dan jika tidak, merupakan non titik kritis. Kemudian babi dan produk turunannya. Babi dan produk turunannya yaitu yang pertama, daging bisa digunakan sebagai bahan campuran daging sapi, kemudian bisa digunakan sebagai campuran daging di rumah makan, bakso, bacon, ham, pasta, hati unggas, dan asam amino.
Kemudian lemak babi bisa digunakan sebagai campuran sosis atau susu. Kemudian shortening, roti, biskuit, dan perasa penyedap. Kemudian minyak babi digunakan sebagai pencampur minyak sayuran, gorengan, bakpia, bakmoy, bakmi. Kemudian tulang juga bisa digunakan sebagai kuah bakso, karbon aktif, kalsium, susu, minuman lain, dan pasta gigi. Jadi babi ini turunannya itu banyak digunakan, mulai dari tulang, dagingnya, kikilnya, jeroan, empedu, bulu, kemudian kulit dan darah. Berikut daftarnya dilansir dari laman resmi Halal MUI. Pig adalah seekor babi muda berat kurang dari 50 kg. Pork, daging babi dalam masakan. Swine, istilah untuk keseluruhan kumpulan spesies babi. Hog, babi dewasa berat melebihi 50 kg. Boar, babi liar, celeng atau babi hutan. Lard, lemak babi untuk membuat minyak masak dan sabun. Kemudian bacon adalah daging hewan yang disilit, terutama babi. Ham, daging pada bagian paha babi. Sow, babi betina dewasa. Sow milk, susu babi. Porcines, sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi, banyak ditemukan di obat-obatan. Pak, yaitu daging babi dalam bahasa Tiongkok. Berikut daftarnya dilansir dari laman resmi Halal MUI. Char siu, daging babi panggang. Chu yung, daging babi dalam bahasa Kik. Zhu rou, yaitu daging babi dalam bahasa Mandarin. Duaichi, daging babi dalam bahasa Korea. Tonkatsu, irisan daging babi dalam kuliner Jepang. Tonkotsu, ramen yang dilengkapi dengan daging babi. Yakibuta, babi panggang dalam bahasa Jepang. Nuraniku, daging babi dalam bahasa Jepang. Nibuta, hidangan dari pundak babi di Jepang. Kemudian B2, sebutan makanan yang berbahan babi di Indonesia. Kinsir, babi dalam bahasa Arab dan Melayu. Kakuni, makanan dari perut babi rebus dalam kuliner Jepang. Baikwat, iga babi. Titik kritis pada pembuatan produk bakery. Jenis produk roti, bahan baku yaitu tepung, terigu, gula, dan air. Bahan tambahan atau penolong, garam, ragi, susu, mentega, telur, emulsifier, dough, improver, malt, aroma, bahan pengisi untuk roti isi, dan sebagainya. Kemudian jenis produk roti biskuit, bahan bakunya yaitu tepung terigu, tepung lain atau gula dan air. Bahan tambahan atau penolong yaitu shortening, minyak, lemak, emulsifier, telur, bahan pengembang, pewarna, aroma, susu, garam, soda kue, coklat, lecithin, dan sebagainya. Jenis produk lainnya yaitu cake, tepung terigu atau tepung lain, gula, dan air. Bahan tambahan atau penolong, mentega, telur, bahan pengembang, shortening, dan aroma. Ini merupakan bahan kritis. Bahan kritis pada produk pangan, misalnya produk keripik tempe, produk keripik lain, snack, dan produk yang digoreng lainnya. Misalnya di sini bahan kritisnya terdapat di dalam minyak goreng, MSG atau vitsin jika menggunakan tepung terigu, kemudian berbagai bumbu seperti perasa barbecue, perasa ayam, dan lainnya. Kemudian bahan kritis selanjutnya produk terasi, penggunaan pewarna bukan untuk makanan tidak boleh. Selanjutnya kecap, MSG, vitsin, bumbu pelezat lainnya. Di sini adalah di dalam pengisian SJPH. Nanti di dalam sini terdapat daftar produk dan bahan yang digunakan. Di kolom yang pertama yaitu nomor, kolom yang kedua yaitu nama bahan baku, kemudian di kolom selanjutnya yaitu nama produk. Jika produknya itu lebih dari satu, misalnya seperti ini, soto ayam, soto daging, gulai ikan, rendang daging, ayam, goreng tepung,
Di sini disebutkan nomor 1 adalah soto ayam, yang kedua soto daging, ketiga gulai ikan, yang keempat rendang daging, dan yang kelima adalah ayam goreng tepung. Di mana bahan-bahan ini, di mana produk ini? Yang pertama yaitu soto ayam. Apakah menggunakan bahan baku daging ayam? Jika iya, dicentang. Kemudian, apakah menggunakan daging sapi? Jika tidak usah dicentang. Selanjutnya, apa menggunakan serai? Dicentang. Apakah menggunakan daun salam? Jika iya, dicentang. Apakah menggunakan daun bawang seledri? Jika iya, dicentang. Begitu seterusnya. Kemudian halaman selanjutnya yaitu terdapat halaman nama. Yang pertama yaitu kolom pertama nomor, kedua nama bahan baku, ketiga yaitu jenis bahan baku, yang keempat nama produsen, yang kelima negara, kemudian sertifikat label atau label halal, kemudian lampiran foto sertifikat label halal, kemudian termasuk bahan tidak kritis dan izin edar bahan ada atau tidak. Yang pertama yaitu nama bahan baku, yaitu jika daging ayam, jenis bahan yaitu bahan baku, produsennya yaitu Rumah Potong Hewan Sejahtera, misalnya seperti itu, negara Indonesia. Apakah ada sertifikat label halal? Jika ada, dicentang ada. Kemudian melampirkan foto label halal. Kemudian termasuk bahan tidak kritis, jika tidak usah dicentang. Kemudian izin edar yaitu ada atau tidak, jika ada dicentang, jika tidak ada izin edar maka yang dicentang yang tidak ada izin edar. Selanjutnya yaitu ketentuan produk yang tidak dapat diajukan sertifikasi halalnya. Yang pertama yaitu nama produk yang mengandung nama minuman keras, contohnya root beer, es krim rasa rum raisin, bir 0% alkohol. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya seperti babi goreng, babi panggang, beef bacon, hamburger, hotdog. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam, kuntilanak. Kemudian nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan atau ritual atau perayaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima yaitu nama produk yang mengandung kata-kata yang mengandung unsur pornografi. Yang keenam, produk dengan karakteristik profil sensori yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dicantumkan haram berdasarkan ketetapan fatwa. Kemudian yang ketujuh yaitu produk atau bahan tidak aman untuk dikonsumsi. Dokumen pendukung bahan. Yang pertama yaitu sertifikat halal. Dokumen pendukung bahan yang utama adalah sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pernyataan tertulis kehalalan suatu produk dari BPJPH berdasarkan fatwa ulama Indonesia atau MUI dan masih berlaku. Sertifikat halal bisa dikeluarkan oleh sertifikat halal MUI dan BPJPH serta sertifikat halal dari lembaga lain. Dengan catatan sertifikat halal tersebut harus diakui BPJPH dan MUI. Daftar sertifikat halal bisa dilihat di website LIPIPOM MUI www.halal.mui.org. Dokumen pendukung bahan lainnya diantaranya adalah yang pertama yaitu spesifikasi. Informasi produk yang menyatakan tentang deskripsi produk, proses komposisi kandungan atau sumber suatu bahan. Yang kedua yaitu bagan alir proses, tahap demi tahap dari proses produk yang menunjukkan semua bahan yang digunakan mulai dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Kemudian sertifikat of analysis yaitu dokumen yang memuat sifat-sifat fisika, kimia, sifat mikrobiologis yang dikeluarkan oleh produsen. Surat pernyataan yaitu surat pernyataan mengenai kehalalan produk. Dokumen pendukung bahan yaitu laporan hasil analisis laboratorium, yaitu analisis yang sering dilakukan di laboratorium terkait kehalalan bahan dan produk adalah sebagai berikut: DNA, protein, asam lemak, alkohol, lemak atau minyak, dan bulu. Material yang keenam yaitu material safety data sheet atau lembar data keselamatan bahan adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia,
jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, pembuangan dan informasi lain yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu kuesioner. Kuesioner adalah halal bahan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung bahan. Ini adalah contoh sertifikat halal. Ini merupakan contoh-contoh dari sertifikat halal. Ini contoh dari MSDS, kemudian ini adalah contoh dari kuesioner halal. Sekian paparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.